Beberapa hari setelah Idul Fitri berakhir, suasana yang tadinya penuh euforia perlahan berubah jadi lebih sunyi. Jalanan mulai lengang, antrean di SPBU berkurang, dan berita-berita yang sebelumnya dipenuhi kata aman mulai bergeser jadi lebih hati-hati, lebih penuh jeda, seolah ada sesuatu yang sedang dipikirkan lebih dalam. Dan di titik itu, justru muncul pertanyaan yang jarang diucapkan dengan lantang. Apakah yang selama ini kita lihat itu benar-benar stabil, atau hanya dibuat terlihat stabil sampai momen penting itu lewat? Karena kalau lo perhatiin dengan jujur, ritme seperti ini bukan hal baru. Ini pola yang berulang, tenang di permukaan, tapi bergerak pelan di bawah. Dan seringkali, perubahan yang paling besar justru tidak datang dengan suara keras, tapi dengan cara yang diam, perlahan, dan nyaris tidak terasa, sampai akhirnya kita sadar semuanya sudah berbeda. Gue nggak sedang ngajak lo untuk panik, tapi juga nggak akan pura-pura bilang semuanya baik-baik saja. Karena realitanya, yang kita hadapi sekarang bukan krisis yang meledak tiba-tiba, tapi sesuatu yang jauh lebih halus dan justru lebih berbahaya dalam jangka panjang. Depresi ekonomi. Kondisi di mana tekanan itu tidak langsung terasa sebagai kejutan, tapi sebagai penurunan pelan yang konsisten, yang kalau lo tidak sadar, bisa bikin lo merasa semuanya normal. Padahal sebenarnya, daya tahan kita sedang terus diuji. Dan disinilah banyak orang keliru. Mereka menunggu tanda besar, menunggu sesuatu yang dramatis. Padahal kenyataannya, perubahan besar sering datang tanpa peringatan yang jelas. Kalau kita tarik sedikit ke belakang, sebelum Lebaran, semua terlihat sangat dijaga. Distribusi dipastikan lancar, harga dikontrol sebisa mungkin, narasi publik dibuat tenang. Dan itu bukan tanpa alasan, karena momen seperti Lebaran adalah titik paling sensitif dalam siklus ekonomi kita, di mana pergerakan uang, barang, dan manusia mencapai puncaknya. Dan kesalahan kecil saja bisa berdampak besar. Jadi yang dilakukan adalah menjaga semuanya tetap stabil, bukan karena tidak ada tekanan, tapi karena tekanan itu tidak boleh terlihat terlalu jelas di momen yang salah. Dan ini bukan teori aneh, ini logika kebijakan yang sangat realistis. Tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah apa yang terjadi setelahnya. Karena ketika momen puncak sudah lewat, ruang untuk melakukan penyesuaian mulai terbuka. Dan disinilah banyak hal yang sebelumnya ditahan mulai bergerak. Bukan meledak, tapi bergeser. Perlahan tapi pasti. Dan ini yang sering tidak disadari. Karena tidak ada headline besar yang bilang krisis dimulai hari ini. Tidak ada alarm yang berbunyi, yang ada hanya perubahan kecil. Harga yang sedikit naik, biaya yang terasa makin berat, peluang yang terasa lebih sempit. Dan kalau lo tidak cukup peka, semua itu akan terlihat seperti bagian dari kehidupan biasa. Di titik ini, kita perlu jujur melihat kondisi energi kita. Karena bagaimanapun juga, bahan bakar adalah tulang punggung aktivitas ekonomi. Tanpa itu, distribusi terganggu, biaya naik, dan efeknya merambat kemana-mana. Dan sampai hari ini, kita masih punya ketergantungan yang cukup besar terhadap pasokan dari luar. Yang artinya, kita tidak sepenuhnya memegang kendali atas apa yang terjadi. Ketika harga minyak dunia naik, kita ikut tertekan. Ketika nilai tukar melemah, biaya impor meningkat. Dan semua itu akhirnya harus diserap oleh sistem, entah melalui subsidi, penyesuaian harga, atau efisiensi yang dipaksakan. Dan di tengah kondisi seperti itu, muncul kebijakan-kebijakan yang kelihatannya sederhana, seperti kerja dari mana saja, yang di permukaan terlihat modern dan fleksibel. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ini juga bagian dari upaya mengatur ritme konsumsi. Karena semakin sedikit orang bergerak, semakin kecil tekanan terhadap kebutuhan energi harian. Dan ini bukan sesuatu yang harus dicurigai secara berlebihan, tapi juga bukan sesuatu yang bisa kita anggap kebetulan semata. Karena dalam sistem sebesar ini, hampir tidak ada kebijakan yang benar-benar tanpa tujuan strategis. Masalahnya, banyak dari kita masih berpikir dengan pola lama. Kita menganggap krisis itu harus terlihat jelas, harus terasa drastis, harus datang dengan perubahan besar yang langsung terasa. Padahal sekarang, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Tekanan itu disebar, diperlambat, dan didistribusikan, supaya tidak menumpuk di satu titik. Hasilnya, tidak ada ledakan, tapi ada penurunan yang lebih panjang. Dan inilah yang disebut sebagai depresi ekonomi. Kondisi di mana pertumbuhan melambat, daya beli tergerus, tapi tidak sampai membuat sistem runtuh secara langsung. Kalau lo perhatiin di sekitar lo, tanda-tandanya sebenarnya sudah mulai terlihat. Bukan dalam bentuk yang ekstrim, tapi dalam hal-hal kecil yang terasa semakin sering. Biaya hidup yang terasa lebih tinggi, margin usaha yang makin tipis, keputusan belanja yang makin hati-hati, dan suasana umum yang lebih menahan diri. Ini bukan kebetulan. Ini refleksi dari tekanan yang sedang bekerja di banyak lapisan sekaligus. Dan karena dia tidak datang secara tiba-tiba, banyak orang memilih untuk mengabaikannya. Di sisi lain, kita juga hidup di era di mana informasi bergerak sangat cepat, tapi tidak selalu akurat. Narasi tentang krisis sering dibungkus dengan dramatisasi berlebihan, sementara penjelasan yang lebih realistis justru tenggelam. Dan akhirnya, kita terjebak di antara dua ekstrim, terlalu takut atau terlalu santai. Padahal yang dibutuhkan adalah keseimbangan.
Kemampuan untuk melihat situasi dengan jernih tanpa terbawa emosi. Gue tahu tidak semua orang punya waktu atau akses untuk menganalisis kondisi ekonomi secara mendalam, tapi bukan berarti kita tidak bisa memahami pola dasarnya. Karena pada akhirnya, ekonomi itu tentang keseimbangan antara pasokan dan permintaan, antara biaya dan kemampuan bayar, dan ketika salah satu mulai bergeser, efeknya pasti terasa, meskipun tidak langsung. Dan disinilah pentingnya kita sebagai individu untuk mulai lebih sadar, bukan dalam arti menjadi paranoid, tapi dalam arti lebih peka terhadap perubahan, lebih bijak dalam mengambil keputusan, dan lebih siap menghadapi kemungkinan. Karena dalam kondisi seperti ini, yang paling rentan bukan yang tidak tahu, tapi yang merasa semuanya akan selalu sama. Kalau kita jujur, sistem ini masih berjalan, dan kemungkinan besar akan terus berjalan, tapi bukan berarti tanpa penyesuaian, dan setiap penyesuaian pasti punya konsekuensi. Entah itu dalam bentuk harga yang berubah, kebijakan yang diperketat, atau peluang yang bergeser. Dan semua itu akan terasa lebih jelas setelah momen-momen besar seperti Lebaran berlalu, ketika perhatian publik tidak lagi terpusat pada perayaan, tapi kembali ke realitas sehari-hari. Jadi ketika lo mendengar narasi bahwa krisis ditahan dan akan muncul setelah Lebaran, jangan langsung ditelan mentah-mentah, tapi juga jangan langsung ditolak. Lihat sebagai cara sederhana untuk menggambarkan sesuatu yang sebenarnya lebih kompleks. Bukan soal ditahan atau dilepas, tapi soal bagaimana tekanan itu dikelola supaya tidak merusak sistem secara tiba-tiba. Dan dalam proses itu, yang kita rasakan bukan ledakan, tapi perlambatan. Dan mungkin justru disinilah tantangan terbesarnya. Karena menghadapi sesuatu yang perlahan, itu jauh lebih sulit daripada menghadapi sesuatu yang tiba-tiba. Karena tidak ada momen yang jelas untuk bereaksi, tidak ada titik yang bisa dijadikan patokan. Yang ada hanya perubahan kecil yang terus berulang, sampai akhirnya membentuk kondisi baru yang tidak kita sadari sejak awal. Di titik ini, pilihan kita sebenarnya sederhana. Kita bisa terus mengabaikan dan berharap semuanya akan kembali seperti dulu. Atau kita bisa mulai beradaptasi, pelan-pelan tapi pasti. Menyesuaikan cara kita melihat, cara kita mengelola, dan cara kita mengambil keputusan. Karena pada akhirnya, yang menentukan bukan seberapa besar tekanan yang datang, tapi seberapa siap kita menghadapinya. Dan kalau lo masih bisa mendengar narasi ini sampai sekarang, itu artinya lo sudah selangkah lebih sadar daripada banyak orang yang memilih untuk tidak peduli. Dan itu bukan hal kecil, karena perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil, dari keputusan untuk melihat lebih dalam, bukan hanya di permukaan. Akhirnya, kita sampai di satu kesimpulan yang mungkin tidak terlalu nyaman, tapi penting untuk dipahami, bahwa kita tidak sedang menunggu krisis besar yang meledak, tapi sedang berjalan di dalam fase yang lebih panjang, lebih tenang di luar, tapi lebih berat di dalam. Dan itu bukan alasan untuk takut, tapi alasan untuk lebih siap, lebih bijak, dan lebih realistis dalam melihat masa depan. Jadi, tetap tenang, tetap rasional, dan jangan biarkan diri lo terbawa arus narasi yang terlalu ekstrim. Karena di tengah semua ketidakpastian ini, yang paling berharga adalah kemampuan kita untuk tetap berpikir jernih. Dan kalau menurut lo pembahasan seperti ini penting, yang tidak hanya menakut-nakuti tapi juga memberi perspektif, lo bisa bantu dengan cara sederhana. Bagikan ke orang lain supaya semakin banyak yang paham. Dan kalau lo mau terus dapat konten yang jujur, kritis, tapi tetap masuk akal, lo tahu harus kemana. Cukup dukung dengan cara yang lo bisa, karena di dunia yang penuh noise, suara yang tenang tapi jernih itu justru yang paling dibutuhkan.